Terima kasih atas penantiannya. Akhirnya aku mengakhiri penantianmu. Sorry banget ya. Ini udah pada rame mau ngomongin apa sih namanya penis. Jadi gue baru ngeh pas udah lagi di tengah-tengah lagi webinar gitu, lagi asik-asik ngobrol, toto tangtung orang pada masuk kayak gini. Mbak, aku nggak mulai-mulai. Mbak, kapan ngomongin penisnya? Oke, sabar. Antusias. It's so excited, it's antusias gitu ya. So kenapa sih gitu ya, waktu itu aku bilang sama Hansen, kita mesti bikin part kedua gitu ya, ngebahas tentang ego dari penis ini, karena apparently masih banyak yang halu, masih banyak yang ajaib. Jadi aku nih dibantu sama Mars Health ya, untuk menganalisa komentar-komentar di YouTube aku. Khususnya kalau yang pengen tahu komentarnya kayak apa, itu adalah komentar-komentar di salah satu video YouTube aku tentang ukuran Mr. P. Ya, tadi di Brava Radio juga Uli udah ngebantu aku, udah ngasih tahu nih loh, kok beberapa komentar-komentar orang yang paling banyak itu adalah gimana sih kalau jadi pebinor gitu ya, kalau suka sama bini orang, sama Mr. P itu banyak banget gitu ya. Kayaknya nampaknya ego laki-laki ini gimana ya, Sen ya? Agak-agak pelik nih gitu. Kemarin Mbak kita live, langsung ada DM juga menanyakan bagaimana memperbesar penis. Masih ya? Padahal baru aja kita ngomongin ya, size itu nggak segalanya gitu. Tapi ada yang langsung DM. Jadi saya ya gitu ya, mungkin Mbak Zoya ini gemesnya kayak apa gitu ya. Jangan bikin kita berdua keramas melulu dong, Z-Friends, please. Be my smart Z-Friends. Oke. Disclaimer ya, biar Hansen coba dari awal tolong ceritain dulu sebelum aku ngomong lagi tentang komentar-komentar. Aku akan ini hasil dari pembagian yang dibuat oleh Mars Health ya, karena Mars Health ini sangat-sangat konsentrasi dan peduli terhadap kesehatan seksual pria. Mars Health itu ada farmasis, yaitu Hansen sendiri farmasis, dan Hansen juga termasuk adalah dulu bagian marketing dari marketing ya. Yes, marketing dari Viagra. Pada waktu saya jadi spokespersonnya Viagra pada waktu itu. So we've been working together for like ever gitu ya. We've become a partner in crime. Kalau ngobrol temen makan, temen emotional eating. Yes. Gawat banget. Tapi dia kurus, gue enggak, kan kurang ajar tuh Hansen. Enggak ngajak-ngajak kurusnya. Gitu. Jadi coba Hansen jelaskan dulu, kan kemarin ada pertanyaan terakhir yang kayaknya memang cukup unik. Saya selalu bilang bahwa satu, penis itu tidak bisa dibesarkan ketika kamu sudah mengalami akhil balik, ya kan? Ketika kamu sudah mengakhil balik, jadi jangan nanya lagi ya, kapan terakhir kamu akhil balik? Cuma kemarin ada pertanyaan cukup menarik, dan ini butuh penjelasan ya Hansen ya. Ketika ada orang bilang, loh, kalau saya akhil baliknya kelas 6 SD atau SMP, nah kira-kira apakah penis saya dari SMP sampai sekarang sama segitu aja gitu kan ya. Padahal kita tahu kalau misalnya dari SMP, SMA kita mengalami relatively gitu ya pembesaran penis. Nah sebenarnya itu gimana sih San gitu ya? Apakah benar-benar pada saat kita habis akhil balik terus kita stop sampai di situ? Tapi kan kita tahu bahwa setelah itu kita juga berkembang lebih besar gitu ya penisnya. Oh kok kita? Maksudnya laki-laki gitu. Jangan-jangan tersangka gue dulunya laki lagi. Terlalu tahu nih tentang penis nih, bahaya. Jangan-jangan di kehidupan gue sebelumnya gue laki-laki ya. Iya Mbak, jadi mungkin bagian tertarik boleh cek page-nya Mars Health juga. Di sana kita ada berapa post ya? Ada 2 atau 3 post yang menjelaskan. Sampai 2 repost berkali-kali. Repost. Ya. Ada bagaimana cara mengukur yang benar gitu ya, baik itu lingkar niat banget ya, yang mau mengukur penisnya silahkan ke Mars Health. Jangan minta gue ukurin, oke? Itu harassment. No. Ya, ukur sendiri bisa kok, udah pada besar ya. Hai Z-Friends Banyuwangi. Banyak Mbak, sekarang udah lumayan banyak nonton. Nah, yang pertama adalah memang
berdasarkan ilmunya, saya disclaimer juga karena saya bukan dokter, tapi rekan saya adalah seorang spesialis urologi. Beliau menjelaskan memang bahwa secara ilmunya atau secara anatomi tubuh laki-laki ini, itu penis itu akan masih terus berkembang dari mulanya pertama kali pubertas itu terjadi sampai akhirnya nanti pubertas itu berakhir sekitar 4-5 tahun atau mungkin rata-rata 4 tahun setelah pertama kali misalnya mimpi basah. Jadi pria itu biasanya basah kan. Jadi setelah pubertas itu 4 tahun ke depan itu adalah waktu memang di mana penis itu akan terus berkembang. Sampai nanti kira-kira di umur berapa ya? Sekitar 19 tahun biasanya secara rata-rata itu sudah berhenti. Jadi kalau misalkan ada yang iseng dan eksploratif seperti saya dulu lagi SMP ngukur. Penasaran. Serius? Sama teman-teman lagi kan dibanding-bandingin kan. Memang bagaimana jahilnya para laki-laki ini ya penasarannya tinggi. Segitunya ya, pantesin diteror terus gue. Kalau saya nih 15 cm panjangnya oke dong, Mbak. Saya kelebihan dong. Nih jangan bilang ke gue juga kali. Saya hanya psikolog klinis. Jangan bilang ukuran ke saya, please. I'm tired. Belum tahu apa. Cuma tahu berbagai macam hal yang dibicarakan di antara laki-laki lah ya. Biasanya tentang ukuran penis lah. Jadi kita ngukurnya lagi itu iseng aja pakai ruas jari. Seberapa ruas jari, lebihnya berapa gitu kan. Terus baru pakai penggaris. Nah yang benar adalah memang langsung pakai penggarisnya. Jadi nanti caranya yang mengukur. Tapi itu saat ereksi dong, kan beda pada flaccid sama saat ereksi kan? Saat ereksi, saat fully erected. Jadi saat ereksi itu diukurnya adalah seperti itu. Karena memang ukuran pada saat tidak ereksi sangat bervariasi. Kalau misalnya lagi kedip, pasti akan ciut banget gitu. Jadi bagusnya memang pada saat full ereksi gitu. Nah itu memang secara ilmunya itu akan terus bertambah. Jadi misalkan saya ngukur di SMP, terus sekarang saya ngukur, saya masih ingat sih ukuran itu. Oh my God, serius loh, Sen. Terus dibandingkan, memang bertambah, Mbak. Memang bertambah. Karena saya ngukur di SMP. Saya pertama kali mimpi basah waktu itu lagi kelas 1 SMP. Berarti kan 4 tahun itu kan sekitar 1 SMA lah ya. Berarti selesai tumbuh berkembangnya. Itu memang ukurannya gitu. Jadi ukuran yang dulu pada ukur itu dengan ukuran yang sekarang saya ukur itu berbeda. Jadi memang ada perkembangan. Nah, berhentinya di mana dong kalau gitu? Setelah 5 tahun itu, jadi kalau misalnya ya setelah mimpi basah nih, Sen, mimpi basah, terus mau ngukur nih gitu ya, ngukur, enggak, gue merasa kurang gede, I don't know. Karena kan ada juga yang begitu mimpi basah, terus misalnya kan ini ada penelitian yang bilang kan laki-laki itu hubungan seks pertamanya biasanya sama pekerja seks gitu, karena dia ingin merasa jago. Ada yang juga sengaja sama pekerja seks supaya bisa belajar gitu kan ya. Nah, ketika dia ngerasa, jangan-jangan aku kurang gede, atau apalah gitu ya, yang terjadi pada dia saat itu gitu, sehingga dia merasa pengen yang lebih besar lagi gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, apakah setelah dia sudah mimpi basah, dia masih bisa gitu memperbesar penisnya gitu? Kalau urolog bilang tuh gimana tuh? Saya disclaimer lagi ya Mbak, saya bukan menjawab sebagai dokter, tapi bekerja di Viagra, ngomongnya sama urologis, sama andrologis. Mereka mikropenis ini sebenarnya bisa dilihat dari jauh sebelum dia pubertas. Akan terlihat memang jauh dari ukuran normal. Bahkan ada yang terlihat ukuran lebih normal itu kelihatan. Jadi urologis ini mungkin dari masih anak-anak, orang tuanya terutama memang harus sadar. Orang tuanya harus memperhatikan bang alat vital anak-anaknya ini gitu. Apakah normal atau ketika tidak normal, memang waktu untuk itu diperbaiki adalah sampai nanti selesai pubertasnya itu. Setelah itu mungkin nanti saya akan mengundang atau menanyakan langsung kepada rekan spesialis urologi saya untuk menjawab bagaimana caranya, solusinya. Tapi secara garis besarnya pasti tahu kan ukuran normal itu berapa. Kan kita sudah sering bahas ya ukuran normal itu berapa. 49 sampai 56 mm, oke? Jangan nanya lagi, jangan ngasih tahu ke saya juga ukuran kamu berapa, please jangan. Betul. Dan lokasi G-spot itu di bawah 10 cm. Jadi asalkan diameternya ini atau lingkar penisnya itu di 49 sampai 56 mm itu dan panjangnya di atas 10 cm, let's say lah buat biar gampangnya, harusnya nggak usah pusing mikirin bagaimana memperbesar, karena itu bukan menjadi
faktor terpenting untuk mencapai seks yang berkualitas itu tadi. Tapi kalau misalkan misalnya kan kita pasti sudah mungkin melewati rata-rata sudah melewati pubertas ya untuk penonton live ini. Mungkin yang harus diperhatikan tumbuh kembang anak sih. Jadinya ketika anaknya terlihat memang kok kayaknya nggak normal gitu ya besarnya, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter andrologi atau dokter urologi untuk dicek gitu. Apakah ini normal atau tidak? Kan daripada kita nebak-nebak, daripada kita nyoba-nyoba, mendingan cari dengan cara berkonsultasi. Tapi batasnya memang sampai akhir pubertas itu untuk misal dilakukan perbaikan ukuran atau memaksimalkan tumbuh kembangnya penis itu sendiri. Sebenarnya kalau ini pertanyaannya teknis banget sih gitu ya, nggak necessarily langsung ada hubungan, tapi bedanya kapan sih kita harus ke urolog, kapan sih kita harus ke androlog? Ini mungkin saya bukan pihak yang berhak. Tapi kan lo kan banyak sekali yang maksudnya lo kan banyak juga urolog, banyak androlog. Kalau gue karena gue bingung ya gue biasanya ya udah pokoknya lu ke andrologi gitu ya, karena ya kita kan banyak teman kita androlog gitu ya, dan yang kita tahu pekerja mereka tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang aku kasih, tapi kalau misalnya udah berhubungan dengan saluran kencing dan sebagainya biasanya sih aku akan bilang ke urolog. Tapi kan saluran, masalahnya pria itu punya satu saluran untuk dua fungsi kan gitu ya. Oh. Jadi kalau lagi galau, gue bingung kadang-kadang kapan sih urolog dan androlog itu on your knowledge? Paling tepat mungkin kalau saya pasti di sini dengan kapasitas saya akan mengusulkan untuk konsultasi dulu ke dokter umum. Dokter umum mungkin akan lebih merujuk ke androlog atau urolog. Ya? Cuma urolog dan urolog adalah setahu saya urologi ini bedah. Jadi misalkan dibutuhkan atau bedah gitu, prosedur tertentu terhadap anatomi penisnya itu sendiri, mereka adalah yang berkompetensi. Sedangkan setahu saya andrologi ini lebih main di hormonal terapi gitu, bukan yang bisa langsung ke penisnya itu sendiri. Oh iya. Tunggu ya sebentar, gue lupa mau ngepin, ntar pada nanya-nanya. Ego penis part 2. Gitu aja judulnya ya. Iya. Ego penis part 2 gitu. Iya. Duh, kok nggak bisa dipin? Scrolling terus itu ya komennya. Oke. Pasti kok better tambah. Kemarin kan memang sempat ada putus-putus saya lihat. Oh ya, this is better ya. Oke. Ya biasa lah itu, suka nggak konsisten signalnya. Oh gitu. Jadi jadi penting sih untuk kita memastikan diri tuh udah pasti pergi ke dokter gitu kan. Hai Alia, gitu ya. Terus jangan langsung juga berpikir yang paling gemes sebenarnya adalah kita tuh laki-laki for some reason itu sering banget jadi dokter buat diri sendiri. Iya nggak sih? So annoying gitu. Itu kita analisa juga. Saya jadi Viagra product manager itu memang di flow potensial customer kita melihat pasien ini banyak yang self-diagnosing. Itu makanya banyak yang pergi ke klinik yang tidak jelas, klinik-klinik yang mengaku. Ke Aceng Aheng di pinggir jalan, come on. Dan warung pinggir jalan. Bye-bye saya nyoba warung pinggir jalan buat ngecek gimana sih mereka jelasinnya, gimana sih mereka jualannya. Iya, lo pernah bikin penelitian itu kan, Sen? Ya, di daerah lagi itu sana. Dan jelas-jelas kita ngomong kita dari Viagra asli gitu ya, mau nanya-nanya, terus mereka bersedia aja gitu. Terus saya tanya, kalau misalkan pria ini nyari obat kuat kesini gimana nawarinnya? Oh ya gampang, dia keluarin 2 botol Viagra. Terus dia bilang mau yang asli atau yang palsu. Sedangkan saya sebagai product manajernya Viagra itu tahu produk asli Viagra itu dalam kemasan botol di Indonesia. Jadi betapa absurdnya itu, karena oh my God, they don't even care ya. Karena dalam kemasan botol gitu. Jadi ya dia dengan pedenya bilang, dia mau yang asli atau keluarin yang asli, dikeluarin yang palsu. Beda warna Mbak tabletnya. Tabletnya mirip banget sama Viagra asli, tapi jauh lebih tua warnanya waktu itu. Nah, dia langsung bilang, tuh yang suka beli-beli di pinggir jalan, kesian deh lo ternyata ketipu selama ini, efeknya placebo gitu ya. Itu cuma sugesti aja. Kalaupun mengandung zat aktif itu kadang-kadang keseringan jauh di atas dosisnya atau jauh di bawah dosisnya. Juga bahan yang dipakai itu bisa cat tembok, bisa lem tembok, itu sudah tembok serius loh, Sen. Jadi memang saya selalu nggak capek-capek menyarankan. Itu penisnya jadi apa sih kalau pakai cat tembok? Terus lucunya Mbak, kalau misalkan saya kan orang
farmasi ya. Jadi saya tahu kenapa tablet itu dibuat agar bisa hancur di dalam tubuh. Oh iya, iya, biar bisa didigest dong, kan enzim, ya kan? Nah, si penjual Viagra palsu ini bilang, ini yang asli harganya lebih tua, harganya lebih mahal, warnanya lebih tua, terus ini kalau dipotong pakai gunting ini nggak akan pecah. Terus, lah, terus langsung kalau dipotong pakai gunting nggak pecah, gimana di usus kita dong? Kelar hidup kita. mungkin keluar dalam bentuk tablet lagi kan, siapa yang tahu gitu. Jadinya Namanya diamond itu ini usus, nggak akan lalu pecah. saya mikir, saya kan bareng dengan agensi lagi itu. Terus saya tanya ke orang agensi itu, kamu kalau misalnya mau beli yang mana? Beli yang asli. Jadi bayangkan, untuk orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham, itu akan tertipu dengan mudahnya dengan cara dia menjual. Jadi si jualannya kan, dia udah kayak ibaratnya, very honest gitu ya, very jujur gitu ya, sangat baik. Ya. Tapi ternyata padahal tapi bokis banget ya gitu. Like jualannya begitu kayak lu mau yang asli apa yang palsu? Ngehe banget. Iyalah kita akan bilang mau yang asli. Tapi ternyata palsu juga. Ya. Jadi memang harus perhatikan ketika kita punya masalah apapun, memang yang paling benar gitu kan, yang paling benar adalah ke dokter. Kalaupun misalkan ada malu atau ada tabu atau ada apa itu sekarang bukan zamannya lagi kita malah saya berpikir orang-orang yang misalkan mengalami disfungsi ereksi terus mencari solusi, berusaha untuk kembali bisa keras dan memuaskan pasangan, itu mereka adalah real gentleman. Jadi mereka adalah yang benar-benar mau improve dan mempertahankan kualitas hubungan seksnya. Real gentleman, ya, do the real thing to fix your problem, bukan masuk dalam lingkaran setan, oke? Yeah. Real gentleman, fix your core problem, ya, bukan aceng, aheng, pinggir jalan, mas Jawa, tiup-tiup gitu, atau pakai tawon kali biar digigit, ya, no, ada tasbih. gitu ya. Itu bahaya banget sih. Tasbih, masukin tasbih, kolagen, ya kan? Kolagen ke penisnya gitu. Atau kalau misalnya ada juga yang suka masukin ini loh, serbuk dari tusuk dari sikat gigi supaya penisnya berulir. Tahu nggak sih sekarang banyak banget jenis kondom yang lebih asik dipakai dan gak akan bikin kita juga jadi madesu gitu, masa depan suram. Gitu. Oke, sebelum lanjut aku mau negur dulu beberapa orang. Super Stylist Fashion World. Hai New York. Gila, dari New York gue seneng banget nih, Z-Friends banyak banget. Gitu. Terus ada yang dari mana aja nih? Z-Friends Garut. Ya, asik. Jepang hadir. Hai, Z-Friends Jepang. Ren 26 Feb. Thank you. Temanya apa itu? Udah lihat ya, temanya ego penis part 2 gitu ya. Saya udah ngomong, udah di pin tadi. Sorry, lupa di pin, terlalu asik gitu ya. Ngomongin zakar, enggak, ini bukan ngomongin skotrum, bukan ngomongin buah zakar, ini mesti ngomongin penisnya, batang penis, karena egonya lebih besar di batang penisnya dibandingkan di buah zakarnya atau di biji skrotumnya gitu ya. Z-Friends Banyuwangi, thank you. Banyak sekali nih ya. Bayu Intermedia, thanks. Z-Friends Inggris, keren. Hai Inggris. Sebentar lagi udah mau IPL tanggal 15. I'm so excited gitu. Aduh, semoga Liverpool menang. Nunggunya 30 tahun soalnya, pegel gimana ya. Trisniarti tadi ketemu di webinar. Oh, di webinar Lighthouse ya. Thank you ya. Sekarang ketemu lagi di IGE ya. Kita berjodoh nampaknya. Kalau sering ketemu katanya bisa berjodoh. Agunardi, Z-Friends Garut, thank you. Menirda Mei, hai. Kamu Z-Friends sejati, di mana aja saya IG Live, kamu ada. Seneng deh, thank you ya. It's very kind of you. Suaranya hilang timbul, oh iya. Aduh, semoga aku ya ngilang timbul ya, bukan Hansen ya. Di saya sih lancar sih Mbak Zoya. Gitu ya, oh, oke. Gue gak tahu nih apa ini internet gue lagi. Tapi kalau dimatiin sekarang terdrop. Ya. Aman. Aman ya. Oke, semoga aman-aman ya. Ayo internet kompak dong. Ini lagi mau ngomongin yang hot-hot. Gitu ya. Alia. Waktu itu aku sama Alia lagi bikin ini, Sen. Kalau ini kan bener-bener kita technically kita ngomongin penis. Kalau saya sama Alia waktu itu, Alia mengajukan kurang lebih seminggu pertanyaan para suami. Ya, khusus suami bertanya. Wah, itu tuh
karena suami kan gak curhat ya gitu ya. Mungkin juga ya ini kalau masih ada hubungannya dengan penelitiannya Alia gitu ya, dan Hansen juga kan ada seorang laki-laki, tahulah rasanya jadi suami kayak apa. Laki-laki bukan makhluk yang gampang untuk mengutarakan perasaannya. Jadi ketika dia bermasalah dengan penisnya, sementara kita tahu laki-laki di dunia ini itu sangat-sangat sensitif ya terhadap ego performance seksnya. Ini yang membuat kenapa banyak kan aceng-aheng di pinggir jalan gitu, ketimbang kalau misalnya ada masalah vaginismus lah, apalah gitu ya. Sering disepelekan gitu. Tapi kalau laki-laki udah urusan syahwatnya, itu kayak separuh hidupnya tuh terokupasi untuk ngebenerin itu gitu loh. Ya kan? Segitu peliknya kah laki-laki? Ya, bahkan untuk saya ya Mbak ya, maksudnya saya ini kan sudah banyak berbicara, berdiskusi dan mengerti. Saya menganggap diri saya bisa berkomunikasi dengan transparan dengan pasangan tentang masalah seks. Jika suatu saat misalnya saya lagi banyak kerjaan atau mungkin saya lagi sakit gitu ya, terus pada saat itu gagal mempertahankan ereksi, yang akhirnya berujung tidak orgasme misalnya, itu akan selalu ada di otak gitu, akan selalu ada di otak sampai next berhasil perform baru itu benar. Jadi secara way of thinking itu memang sangat berpengaruh kepada pria gitu, karena ketika kita berhasil menjadi yang kita bilang quote in quote jantan, menunjukkan kejantanan kita, itu akan selalu di belakang kepala kita, dan mungkin secara insting itu kita berasa kayak less alpha gitu. Sedangkan kan sebagai pasangan kan kita sudah terpilih sebagai alpha male gitu. Tapi ketika kita tidak itu, kayaknya ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi memang sangat tricky. Saya sendiri masih mengalami itu ketika memang gagal. Itu kepikiran sampai next, begitu berhasil lagi baru aman gitu. Jadi para laki-laki ini harus self-awareness juga gitu ya, berhati-hati, jangan terlalu kejam juga terhadap kejantanannya masing-masing. Karena kita nggak bisa selalu menjadi jantan, perform gitu ya. Dan nggak apa-apa. Itu yang paling penting. Tapi perempuan ya sebagai pasangan dibantuin ya. Jangan kita juga jagalah mulut kita ya. Jangan bilang gini, segitu aja ya. Kamu angkat banget sih, itu ludes harga diri, langsung kayak digiles truk, brek. Setuju, Pak. Langsung duh, nggak nafsu perempuan, seksi apapun gak ada yang nafsu, laki-laki. Drop, drop. Gitu. Ya, laki-laki itu udah sering memberikan job desk yang terlalu berat sama penisnya. Kita perempuan, kita komenin begitu tambah kelar hidupnya. Like, that's it. Biasanya, ya mungkin kalau misalnya sudah sering berkomunikasi, candaan. Tapi kalau misalkan dikatain itu, udah kok. Ingat gak, San, waktu kita masih kerja bareng itu, gue pernah memberikan kan tentang disfungsi ereksi gitu ya, komentar-komentar pria kan, karena gue faktor psikologis of course gitu ya, gue ngomong tentang salah satu faktor psikologis yang paling signifikan adalah komentar pasangan pada saat lo gagal disfungsi, saat lo mengalami disfungsi ereksi gitu, karena kalau sampai ego laki-laki nggak segini pentingnya, kita nggak akan bikin ego penis part 2 loh, literally. Because it really matters gitu ya. Ketika gagal jangan diketawain atau jangan dikatain. Sayang aja gitu. Dan kalau terjadi kegagalan ereksi, please jangan dibahas. Ya, jadi misalnya nih, ini adalah pesan psikologisnya ya. Ini buat perempuan yang mendengarkan dan laki-laki juga yang mendengarkan tuh sering juga melakukan kesalahan ini. Jadi terjadi kegagalan ya, karena gini, laki 10 kali melakukan hubungan seks, oke? 9 kali enak, sekali gagal, yang diinget gagalnya, itu loh maksudnya Hansen. Perempuan 10 kali melakukan hubungan seks, 9 kali enak banget, sekali sakit dia ingat sakitnya, gitu. Itulah perbedaan laki-laki sama perempuan. So, gimana caranya supaya makanya perempuan itu harus dicumbu dulu, gitu ya. Pemanasan dulu, ya. Bikin dia enaknya juga jadi gampang. Jangan sombong-sombong, mentang-mentang bisa bikin anak, belum tentu bisa bikin enak, gitu. Jangan lupa, gitu itu. Nah, kalau laki-laki terjadi kegagalan, satu, jangan langsung dikomentarin. Atau banyak orang cenderung gini, dibahas. Kenapa ya? Kamu lagi capek kali ya? Atau kamu lagi stres, sayang? Oh, mungkin hari ini kamu berat sekali hidup kamu. Itu tambah males itu penisnya.
Iya, iya, iya. Laki-laki makin merasa bersalah, makin mikir kan. Baru dikomunikasikan ketika laki-laki itu mulai membuka diri. Sorry ya gitu, atau misalkan aduh nanti mungkin harus istirahat dulu atau besok pagi atau gimana, nah baru boleh diajak ngobrol. Tapi misalkan dia lagi diem gitu, dia lagi mikir gitu ya, lagi mikir, duh gue kenapa ya sialan nih. Kenapa gue gak bisa ngomong lagi tiba-tiba. Jangan dibahas. Yang paling bisa adalah coba alihkan dengan membicarakan hal lain. Misalnya apa ya, menurut kamu selama kita berhubungan seks yang paling asik tuh kapan ya? Honeymoon gitu, atau pas momen apa? Alihkan aja gitu, tapi nggak necessarily juga nggak ngomongin seks sama sekali. Jangan juga ngomongin tagihan ya, drop gitu. Ngomongin hal-hal yang mesra. Sekali lagi mesra, bukan necessarily juga ngomongin yang apa ya, ngomongin yang seks banget gitu ya. Kalau kamu sutra, kamu mau posisi apa? Ya berat juga gitu ya. Bisa ngomongin itu. Atau misalnya tanya hal-hal yang simpel kayak, menurut kamu cewek itu yang seksi itu yang kayak apa sih gitu ya. Tapi ini juga bahaya ya, hati-hati. Karena ada banyak perempuan yang begitu ngomong gitu. Loh, aku gak kayak begitu? Jangan-jangan. Runyam dah. Cari topik yang aman gitu ya. Misalnya kita mau honeymoon kedua gitu, kita pengen jalan-jalan. Menurut kamu tempat yang romantis tuh kemana sih gitu dan kenapa? Ya, gitu kan, santai. Tuntaskan besok pagi aja gitu. Terutama pada saat apa? Morning erection itu adalah the best moment having sex, ya enggak? Ya, morning sex. Energi juga full gitu kan, baru bangun tidur. Yes. Dan juga kan kalau misalnya malam biasanya abis capek nyetir, abis capek kerja gitu segala macam, itu jadi numpuk semua. Jadi kalau sampai pagi itu nggak diburu-buru, itu nggak kejar target, nggak kejar tayang, tenang. Ya. Gitu. Ya, Mbak. Tapi juga mungkin faktor keberhasilannya lebih tinggi lah kalau pagi. Iya, kalau dari pengalaman saya misalkan gini, ketika memang sudah terjadi komunikasi yang sangat terbuka dengan pasangan dan memang clear ekspektasinya masing-masing dan sudah sama-sama tahu untuk mencapai orgasme itu seperti apa. Salah satu option, ini mungkin ekstrim, nggak bisa diaplikasikan dengan orang lain, itu tetap memuaskan si pasangan. Karena kan mencapai orgasme itu kan bisa vaginal, bisa klitoral, atau melalui klitoris. Nah, kalau misalkan yang bawah memang si penis ini lagi nggak bisa berdiri, kan bisa masih pakai tangan, atau misalkan sex toys. Pakai lidah, jangan kayak orang susah. Saya setuju itu, kenapa? Karena kan in the end of the day kan kita sayang sama pasangan, dan dia mungkin sudah gitu. Terus ketika kita tidak dapat memuaskan dengan penis kita, toh kan masih ada banyak cara yang tidak mengurangi keintiman satu, dan masih sama kita gitu, masih sama pasangan masing-masing. Jadi itu juga bisa dilakukan. Bahkan misalnya in the middle of fingering atau oraling malah jadi bisa keras lagi, malah bisa lanjut. Itu juga the best outcome gitu. Ketika seks gagal di tengah-tengah perjalanan, jangan juga ego penisnya juga sama hilangnya gitu ya. If you feel like out of the blue tiba-tiba flaccid ya, tiba-tiba turn off karena alasan apapun ya, cobalah untuk membicarakan hal-hal yang lebih romantis, tapi juga jangan berhenti untuk saling caressing, saling memeluk gitu, ciuman dan segala macam, tanpa langsung addressing the real problem gitu, karena ini bukan masalah yang harus bisa diselesaikan. Ini kan kadang-kadang juga adalah paduan antara ego, gengsi, sama nafsu, tapi ya juga lagi entah kenapa gitu turn off gitu. Itu complicated sebenarnya. Itu yang kadang-kadang orang mungkin mesti kita ingetin ya gitu ya, Sen ya. Betul. Ini lucu nih, Sen, ada pertanyaan nih. Bener nggak sih gel pembesar penis itu beneran bisa membesarkan? Halus, dada. Tarik napasan. Saya keramas dulu ya, bye friends. Saya mau keramas. Saya nggak tahan malam sonora saya ditanyain begini. Baru join. Baru join ya. Jadi sekali lagi buat yang baru join, memang penis itu kalau misalkan berdasarkan ilmu kedokterannya, jika sudah lewat masa akil balik atau selesai masa pubertas, itu sudah maksimal. Nggak bisa ditambahin apa, diminumin obat apa untuk menjadi besar, untuk tumbuh besar. Karena masa tumbuh perkembangan penis itu adalah dari kecil sampai nanti berakhirnya masa pubertas, yang which is sekitar 4 tahun itu dari masa pertama kali mimpi basah. Itu jawabannya.
Jadi jawabannya enggak. Kalau misalnya udah lewat dari 19 tahun, udah umur 25 tahun, 32 tahun, mau pakai gel, mau pakai Maerot, mau pakai obat, itu nggak akan bisa besar. Bye-bye loh, kita kan ngomongin Maerot ya. Kalau nggak salah satu penelitiannya Prof. Wimpi Pangkaila ya, itu ada yang bilang, kan kita sempat waktu lagi ngambil advance seksologi ya, sebelum jadi dapat sertifikat seksolog ini, saya ingat kayaknya salah satu kuliahnya Prof. Wimpi itu dia pernah cerita soal ini pembesaran penis gitu. Kenapa sih Maerot dan kayak gitu-gitu tuh laku banget pembesaran penis ya? Itu karena ego, dan itu juga lingkaran setan yang tidak bisa benar-benar menyembuhkan problem intinya. Tapi kenapa bisnis seperti itu masih ada sampai sekarang? Ternyata menurut Prof. Wimpi, karena kebanyakan orang sampai detik ini itu masih gini loh, ketika dia merasa penisnya kurang besar, padahal ukurannya normal ya, bisa keras juga. Terus dia pergilah gitu ya ke Maerot atau di Papua bungkus daun, pakai cula, badak, tongkat ali, ya kan? Apalagi tuh, ada nggak yang belum gue sebutin? Gitu. Banyak banget gitu ya. Ketika Anda melakukan itu, terus gitu terjadi masalah dengan penis Anda gitu, membusuk lah atau apa, kan pernah dikasih lihat tuh sama Prof. Wimpi waktu kita lagi kuliah itu, lagi kuliah seksologi itu, terus dikasih lihat yang udah ancur-ancuran sampai mual gitu kan, ngelihatnya penisnya udah sampai kayak jambu mede gitu sih, gitu kan. Terus bentuknya tuh yang kayak lebam-lebam nggak jelas gitu karena salah treatment, treatment pembesaran dan sebagainya. Ya, mereka tidak mau melaporkan sampai udah gawat banget, dan biasa dipaksa sama pasangannya untuk ke rumah sakit karena gengsi kalau misalnya mau ngelaporin. Kalau mau ngelaporin ntar dibilang gini, lah ngapain juga lo ke situ, ya kan? Laki-laki tuh nggak mau, gengsi banget gitu. Jadi itu sebabnya kenapa bisnis-bisnis seperti itu menjamur, karena laki-laki yang kesana dan nggak berhasil, nggak mau bilang kalau dia nggak berhasil, gengsi men. Beda dengan janjinya menyembuhkan kanker dan lain-lain, itu kan orang yang datang ke sana kan dengan harapan bisa sembuh, ternyata nggak sembuh kan ngomong ya wajar gitu ya, karena kanker gitu. Tapi kalau langsung ngomongin penis ya cowok juga nggak bakal ngaku sih, mau seancur atau apapun, karena saya laporin ya kalau sampai penis saya nggak besar, nggak ada yang mau juga kan ya, ngapain lu kesana gitu kan ya. Kan itu lingkaran setan memang. Kan kita dulu lagi campaign tinggalminta.com itu menjadi masalah karena orang yang mencoba-coba sendiri, mendiagnosa sendiri, dan akhirnya memiliki kondisi yang makin parah, itu dia nggak bisa cerita atau nggak bisa laporan, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, menderita sendiri. Problem awalnya dia pertama kali disfungsi ereksi, terus dia muter nyari solusi, akhirnya bertambah parah, balik lagi ke tetap disfungsi ereksi. Jadi itu yang memang lingkaran setannya. Masalah pria memang dipengaruhi sama topik kita hari ini adalah ego dari para laki-laki ini yang perlahan-lahan ya kita coba untuk ajak di smarter man gitu ya, dalam hal untuk melakukan kenikmatan yang hakiki gitu atau apa gitu ya. Kenikmatan yang hakiki gitu ya kan, pleasure is the measure gitu. Karena jangan lupa, ego itu ketika ego menang, semuanya kalah kok. Kamu juga kalah, istri kamu kalah, kenikmatan seksual kamu kalah. Jadi ketika kamu memenangkan ego, everything else fall apart gitu. Ini kenapa kita sampai bahas sampai 2 sesi, karena iya segini peliknya gitu masalah ini. Kalau Anda lagi laki-laki masih memenangkan ego Anda, masih memberikan terlalu banyak job desk terhadap penis Anda. Penisnya disuruh begini, penisnya disuruh gitu. Kesian banget ya si penis ya. Kayaknya dia udah cuma punyanya satu gitu ya. Punyanya satu bukannya disayang-sayang, bukannya dirawat bener, malah udak-udak terus gitu. Dikasih kejar tayang mulu gitu ya. Stres penisnya, lama-lama nggak mau berfungsi. Gue ngambek gitu. Kelar hidup lo. Kelar gitu. Ini pertanyaannya lagi nih dari Andre. Maaf mau tanya, kalau ukuran penis ketika flaccid 3-4 cm apakah normal? Ya. Dari flaccid sampai dia bisa ereksi kan dia bisa 7 sampai berapa? 10 kali ya, Sen? Iya, bisa super berlipat-lipat. Maksudnya gini. Iya. Tolak ukur normal atau enggak? Yang menjadi tolak ukur normal atau enggak adalah ketika dia ereksi. Ya. Gitu. Jadi udah deh, jangan diukur terus, lagi diem diukur, lagi mandi diukur, lagi kisut diukur, jangan gitu. Don't be too technical. Kayak gini loh, kebanyakan laki-laki yang terlalu teknis gitu ya, semakin Anda itu terlalu paranoid terhadap ukuran ya, padahal Anda baik-baik aja,
nanti Anda semakin nggak pede, bener deh gitu. Gitu. Hansen melakukan itu pada saat dia SMP, tapi dia tidak melakukannya lagi sekarang, itu udah nggak penting lagi gitu. Just please don't do that. Yang penting adalah ulasan dari pasangan ya. Iya. Bener banget. Gue paling sebel kalau ada orang bilang gini, I'm very good in bed gitu ya. Ya oke, lu bisa bilang lu jago di tempat tidur karena apa? Karena lu kalau tidur bisa lama, bisa pules gitu kan ya. Kalau mau bilang benar-benar lu jago dalam urusan seks, lu nggak bisa bilang diri lu jago. Yang bisa bilang itu adalah pasangan lo. Ini Mbak, ada pertanyaan yang mungkin menurut saya menarik karena mungkin most men atau banyak ini karena di pikiran para laki-laki mungkin seperti ini. Jadi nanyanya gini, Bunda nanya dong, kalau perempuan lebih milih penis besar apa kecil? Kalau sama-sama lama durasinya. Jadi maksudnya dalam hal ketahanan dia untuk melakukan hubungan seks, durasinya sama, lebih pilih mana, besar atau kecil gitu? Gimana Mbak Zoya? Gue lebih suka terhadap laki-laki di balik penisnya itu gitu ya. Karena gini, laki-laki punya penis besar atau enggak kalau dia nggak tahu gimana menggunakannya dan gue nggak punya relationship yang cukup oke, itu tidak akan memuaskan gue gitu ya. Misalnya relationshipnya apa? Friends with benefit, one night stand, sama misalnya husband, ya suami atau pacar gitu misalnya. Ya of course lebih berkualitas yang punya relation kan. Kalau one night stand atau friends with benefit gitu. Karena kalau misalnya tujuan saya untuk punya pasangan hidup, saya cuma mau mencari yang ukuran penisnya besar aja, tapi orangnya brengsek nggak apa-apa. Ya, ilah. Kayaknya pelik banget ya hidup gitu ya. Kayaknya Hansen juga udah baca tuh di ini saya kan di WhatsApp. WhatsApp status saya tuh nggak pernah saya ganti gitu ya. Biar kalau ada orang yang agak-agak ajaib bisa baca gitu di situ. Saya tulis it's the more important is the personality behind the man, not how big the penis is gitu. Jadi seberapapun besarnya penisnya dia, kalau dia juga tolol, dia juga nggak bisa ngajak ngobrol sama gue juga nggak akan se-excited itu banget gitu ya. Oke, dia oke banget di ranjang, tapi kalau hubungannya memang cuma segitu aja, so what? Dia oke banget di ranjang gitu ya. Jadi ini yang membuat terjebak gitu. Gue pernah ada dalam satu hubungan di mana cowoknya itu enak banget di ranjang gitu. Jadi cuma di ranjang doang bisa diajak ngomong. Di luar ranjang itu is so annoying gitu ya. Ya ternyata eventually gue tahu ternyata dia juga punya problem personality disorder gitu ya. Okay. But karena gue bingung kan, gue pikir loh kalau dia enak di ranjang harusnya diajak ngomong yang lain-lain nggak apa-apa dong. Di ranjang nggak pernah berantem ya, selalu kayaknya gue mau ini mau itu atau dia mau ini itu, kita tuh langsung kayak bisa saling membaca gitu loh peta seksual masing-masing. Tapi di luar ranjang abusive ya, padahal dia pinter gitu ya, dia kelihatannya cukup pede, ternyata insecure banget gitu ya. Dan segala sesuatu di luar ranjang adalah orang yang gak bisa banget gue ajak berkomunikasi. It's so freaking frustrating ya. Jadi apakah gue memilih yang besar apa enggak? Gue lebih memilih penis normal dengan pribadi yang oke banget gitu ya. Penisnya gede kalau nggak bisa diajak ngomong, emangnya gue mau ngajak ngomong penisnya, hai sayang, apa kabar kamu? How do you feel today? Ya nggak bisa juga kan gitu. I don't want that. Kalau bisa dikantongin, nggak apa-apa. Aku bisa kantongin tiap hari. Yuk, kamu aku mau pakai hari ini. segitunya. Jadi buat wanita itu bahkan walaupun sudah enak, bener-bener enak gitu ranjangnya, di luarannya dalam kesehariannya itu tidak bisa membuat hubungan itu menjadi sesuatu yang berkualitas, itu sangat-sangat enggak banget gitu ya. Jadi prefer something normal tapi juga bisa meningkatkan keintiman dalam hubungan itu sendiri ya. Ada lagi nih. Kalau memperbesar payudara dengan minyak ontar. Payudara ntar dulu ya. Ini lagi urusin penis nih, ini gak ada habisnya kalau kita berpindah. Gawat. Dan juga ya yang saya mungkin sharing pengalaman juga Mbak Zoya. Jadi yang bikin meningkatkan kualitas hubungan seks itu regardless of the size of the penis, itu juga bagaimana kita bisa membuat si pasangan ini adalah
kayak dia itu adalah wanita terseksi di dunia. I mean like the way we look at them gitu ya, ibaratnya udah penuh nafsu gitu ya, terus juga pas lagi main juga intim, disayang-sayang gitu ya, nggak gaya ini gaya itu ngikutin di film-film itu much more important karena menurut mereka nggak peduli ada cowok ganteng di mana, ada misalkan yang lebih besar segala macam. Ini baru keramas beneran nih gara-gara denger Hansen ngomong begini nih. Mereka tuh they are the sexiest women in front of si cowoknya gitu. Jadi bagaimana kita men-treat mereka itu adalah memang menurut saya adalah yang jadi kunci ya. Jadi nanti mungkin di akhir kita akan share, saya sendiri akan share juga dari pengalaman saya tips-tips praktis bagaimana kita mengalahkan ego sedikit. Tapi nanti ego kita itu bakal naik banget. Kenapa? Karena si cewek ini kayak memuja kita itu sebagai you're my hero gitu. Jadi, kan itu intinya. Meninggi gitu ibaratnya ya. Nanti kita akan share sih di akhir. Saya sudah siapin beberapa listnya, ada 5 poin. Wow, panjang juga ya. Oke. Ini kita udah baca beberapa ya. Coba aku mau ini yang sempat dibagiin sama Hansen beberapa waktu lalu ya gitu. Let me see. Ini adalah contoh komentar-komentar yang halu. Mbak, aku 18 cm. Masalah nggak? Bukan urusan gue. Kerasnya kayak besi. Aduh, kan lagi... Aduh. Guys, please don't do this, okay? Yeah. Lo mau kerasnya kayak besi apa gitu. Yang penting tuh harus nikmat sama pasangan. Lo bukan sama gue. You don't have to prove anything to me. Jadi senewen deh gitu. Kesel ya. Saya mau tanya dulu, nggak pakai apa tuh dia, nggak pakai CD, sekarang umurnya 19 ya. Saya ingat udah 30 cm itu alami, normalkah? Masih loh, kekeh loh, Sen. Iya. Yang komentar itu saya ingat Mbak, saya mau tanya dulu, saya sering nggak pakai celana dalam. Ini juga dibahas di account Mars Health kita, mitos tentang orang celana dalam sama pakai boxer. Yang which is longgar, enggak. Nah ini dia bilang, saya umur 19 tahun, ukuran saya 25 cm, normal enggak? Ya. Iya. Saya mau tanya, sering enggak pakai celana, saya umur 19, Mr. P saya 27 cm, wajar enggak? Like... Nah. Punya saya 30 cm, alami normal enggak? Kalau belum berdiri 25 cm, gimana menurut kamu Mbak? Menurut gue, I don't care. You're not even my boyfriend. Mbak, mengingat masih ada orang ukuran Mr. P-nya kecil, pendek. Maka para ahli sepakat ukuran itu nggak penting demi menjaga hati yang lain. Emang kayak lu paling ganteng sedunia aja. Lu kadang-kadang tuh mukanya tuh cupu kayak sendal jepit berponi, tau nggak sih? Sebel banget gue. Aku jadi body shaming deh. Nah, maksudnya sometimes udah gitu juga nggak ada fotonya kadang-kadang. Atau nggak gambarnya aneh-aneh gitu. Terus ngomongnya kayak begitu kan kayak... udah paling keren aja gitu ya. Aku 18 cm, masalah nggak? Keras kayak besi, bikin sakit nggak ya? Itu komentar. Katanya Iron Man. You're my Iron Man. Kita lihat yang satu lagi nih. Ini adalah komentar yang gagal paham. Venice lagi. Gue ketukar sama Venice. Cara membesar Venice gimana ya? Itu lo masih gagal paham. Setelah ini lo masih nanya kayak gitu, kita udah bikinin 2 kali. Gue udah bikinin sebenarnya di video YouTube gue udah cukup komprehensif ya, Sen ya. Like, gue nggak tahu sih mesti ngomong gimana lagi. Sebenarnya gagal pertama bisa tahan. Iya. Nah, ini juga lagi. Ini termasuk menurut Hansen, ini juga komentator gagal paham. Gue setuju nih ya. Jangan kira ini bener ya nih. Sebenarnya pertama bisa tahan lama. Terus udah gitu berdiri lama. Ya buat apa berdiri kalau lu gak bikin enak, men? Lu bisa tahan lama, tapi itu ceweknya ngerasa, gue kayak berasa cuma dipakai doang. Itu males banget loh. Ya, ingat kayak Hansen bilang tadi, itu lebih penting kalau misalnya lo bisa bikin orang perempuan itu ngerasa makhluk paling seksi sedunia. Lo mau 30 cm, kayak lo mau semeter kayak ular naga panjangnya juga. Ya, kalau lo nggak bisa bikin perempuan merasa seksi, lo gagal, man. That's it. Ya, lo bisa merasa tahan lama, lo ngerasa juga bisa berdiri lama. Lo mau sebesar penis, lo mau keras besi ataupun stick softball, nggak ngaruh kalau perempuan nggak merasa seksi sama lo, oke?
Jadi Jangan bikin gue keramas lagi. para pria ini memang fokusnya sama besar, lama gitu. Karena itu yang mereka lihat di film porno. Biasanya pada besar, lama, dan bisa berkali-kali. Bahkan nggak tahu ada cutting ya, which is berkali-kalinya apakah itu berturut-turut atau malah istirahat dulu 2 jam terus baru lanjut lagi kan, who knows gitu. Jadi Ya iya, tolong ya kan. itu bukan faktor di mana menjadi suatu Penentu. tolak ukur kualitas atau enggak gitu. Jadi tahan lama ya kalau nggak enak, terus nanti misalkan Buat apa? lubrikasi malah jadi lecet, malah jadi infeksi gitu ya. Itu nggak gitu. Terus kalau misalkan berkali-kali tapi misalkan nggak enjoy ya, itu cuma buat memuaskan cowoknya aja. Atau nggak lama tapi udah gitu aduh perih. Oh lu nggak tahan ya, lu nggak tahan ya karena lu gengsi aja ceweknya bilang nggak tahan karena lu nggak apa ya, nggak engage, nggak kita nih sebagai perempuan ya, ciuman, tatapan mata gitu, sentuhan kulit, kita tuh tahu gitu kalau lu tuh lagi mikirin kita apa enggak. Kalau lo tuh lagi mencoba memuaskan kita, apalagi mau mencoba memuaskan diri lo sendiri. Ketika lo mencoba memuaskan diri lo sendiri, lo nggak akan enak aja. Mau meskipun ya istilahnya otot-otot perut lo itu tuh kayak bisa buat nyuci di sana ya, bisa ada six pack gitu ya, yang kita kalau misalnya nyuci tuh kayaknya bisa gitu di sana. Nggak ngaruh. Mau kayak apapun penisnya itu nggak ngaruh. Nah, udah kayak begitu masih nanya, Mbak, biar tambah besar gimana? Ini adalah penjelasan di video yang jelas-jelas bahwa berbicara tentang Mr. P itu tidak perlu dibesarkan kalau ukurannya sudah normal. Masih nanya begitu loh, gemes nggak lo? Yeah. Kalau jadi gue. Kesel sih. Nggak perlu dibesarin, mending pasang tasbih aja. Kan? Mungkin dia berharap penisnya seperti pare. You think? Kalau misalnya lu mau nyaingin pare, men, nanti begitu cewek lu pakai sex toys, pasti sensi nih orang yang ngomong kayak begini, nyebelin. Iya nggak? Iya, betul. Kita lihat jadi, nih yang... Jadi memang... silakan, Sen. Pas lagi baca komen-komen ini gitu ya, saya lihat Mbak Zoya juga ada reply beberapa, tuh saya bilang, wah ini pasti Mbak Zoya lagi kesel. Ini sengaja saya crop. Ini beberapa di komen Mbak Zoya, jadi... dengan saya bisa merasakan emosinya gitu ketika saya membaca komentar gitu. Thank you loh Hasan, gue jarang punya teman yang bisa memahami itu. Kayak udah dibilangin. jadi itu kenapa kita ngadain ini lah, maksudnya kita nggak capek bahwa ukuran itu bukan segalanya ya, lama itu yang penting masih dalam batas normal. Fokus ke meningkatkan keintiman itu sendiri gitu. Tadi ada yang nanya juga, di mana saya bisa nyari tips membuat istri merasa paling seksi? Nah, itu nanti. Oh, nanti, sabar. Kita bahas tuntas dulu supaya ini selesai sehingga minggu depan kita bisa bagaimana memuaskan perempuan. Ini adalah smart netizen ya, dia bilang, "Makasih Mbak Zoe, sekarang aku jadi tahu aku nggak perlu besarin Mr. P." Oke. Nah, yang kedua juga, ini cuma 2, yang lain banyak kan yang halu dan ajaib dan gagal paham. Ini cuma 2, tapi gue bersyukur banget lihat tuh gue sampai kasih love itu kan ya. Gitu. I like it so freaking much, kayak gue bersyukur banget. Aduh Tuhan, terima kasih masih ada yang mengerti. nih yang satu dia bilang, gak perlu panjang, besar ataupun tahan lama. Yang penting tuh bisa bikin anak dan bikin enak. Nah ini dia mengutip apa kata-kata gue. Thank you, finally that somebody like that, like gitu kan ya. Yang mau mengerti. Videonya itu gak sia-sia. Ada beberapa orang yang menangkap dengan baik pesannya dan jangan menyerah ya Mbak ya. Saya sih si Hansen memujuk gue supaya memberikan semangat ya, mood booster gitu dengan naruh gue di Wednesday Women or something like that di Marcel. Jadi di Marcel itu kita setiap hari Rabu memang posting para wanita yang menjadi crush in quote, like kita mengagumi mereka lah, yang bertalenta dan berjasa. Itu semangat ya Mbak, semangat, iya thank you gitu kan ya. Nah ini juga bagus ya Sen ya, komentar mereka yang mau keras ya, gimana sih caranya bikin keras seperti lever ketimun Mbak, untuk keras gimana? Mantap Mbak, tapi untuk memperkeraskan seperti ketimun apa caranya? Ini akan jadi topik kita next week ya, Kamis minggu depan kita akan membahas ini supaya kalian juga paham gitu bahwa
uh, setelah kita udah tahu gimana supaya nggak terlalu memenangkan si ego si penis ini, kita juga nanti akan membahas bagaimana supaya bisa apa ya, bisa lebih anteng kali ya gitu, gimana supaya bisa lebih keras, kira-kira kayak gitu. Saya appreciate karena berarti kan ini artinya kan para laki-laki ini menyadari ada mungkin kurang keras gitu, dan mereka lihatkan kualitas hubungan seksnya dengan mencari tahu bagaimana untuk menjadi keras. Itu adalah suatu langkah awal di mana mereka forward down ya, mereka komen, mereka nanya, mereka mencari tahu, dan yang penting adalah memang channelnya harus tepat. Jangan sampai mereka tahu, mereka coba terus ke pinggir jalan gitu yang nggak jelas, itu kaceng aheng lagi kelar hidup lo. Ya. Sekarang betul, presentasinya Hansen, silahkan Sen. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit gitu ya. Kita berikan knowledge lanjutan. Ya, ini pengalaman pribadi. Jadi mungkin saya bukan adalah mengandalkan kompetensi saya sebagai apapun. Ini lebih ke pengalaman pribadi karena ini juga adalah ulasan langsung dari pasangan. Mungkin cukup untuk ngebantu gitu ya, gimana sih caranya menenangkan ego dan sebagainya. Jadi ego laki-laki ini kan selalu dimulai dengan biasanya adalah para wanita ini untuk lebih melayani lah, atau lebih mengayomi nafsunya laki-laki ini untuk berhubungan seks. Tapi sebenarnya enggak. Menurut saya ini adalah lebih ke it's a two way exchange gitu ya, dalam hubungan seks ini, bagaimana kita bisa membuat dua-duanya menikmati itu. Nah, salah satu tips adalah memang kita jangan berpikir bahwa kita ini adalah pasti enak, pasti nikmat gitu ya untuk pasangan kita, sehingga ini cukup nggak berhubungan dengan seks. Tapi menurut saya ini penting, yaitu adalah selalu jaga kebersihan area intim. Yes. Selalu jaga area intim. Jangan pikir bahwa misalkan kita pulang kerja terus belum mandi, belum bersih-bersih, belum refresh, langsung menginisiat hubungan seks itu. Karena misalkan sesimpel bau mulut misalnya kita habis makan apa, misalnya ikan asin gitu ya, atau pete gitu kan, itu yang asalnya ilfil banget, penciuman kan pituitary gland itu. Iya, kalau gue aja ketika mau melakukan hubungan seks, kalau gue tuh sangat-sangat ini banget, sensitif sama wangi-wangian ya gitu. That's why I'm so freak with essential oil gitu ya. Nggak, orang bilang aduh jualan banget sih Mbak Zoya. Enggak deh, gini deh, gue tuh gue memang sering ngetek kayak Habitami apa segala macam gitu, karena gue care gitu terhadap penciuman gue, dan itu adalah mood booster gue ya. Kalau orang misalnya teman-teman gue kan juga suka nanya, lu kok kalau misalnya turn on gampang banget gitu. Sebenarnya sih nggak necessarily, ya untungnya gue seksolog, artinya gue bisa tahu peta seksual gue tahu bagian tubuh gue mana yang bisa bikin gue terangsang. Gue tidak menyerahkan sepenuhnya, karena gue punya otoritas tubuh gue ini, gue tidak mau menyerahkan sepenuhnya untuk memuaskan gue hanya pada laki-laki. Itu laki-laki kan punya badannya sendiri, tapi gue merasa bertanggung jawab untuk memberitahu bagaimana memuaskan gue. Tapi penciuman itu matters banget sih buat gue. Ya kan, gitu. Jadi kalau misalnya biasanya essential oil gitu, kayak gue suka tuh kayak bau-bauan yang sensationnya a little bit flower atau vanilla. Memang bau-bauan vanilla itu cenderung lebih membuat orang lebih mudah terangsang, baik lo laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau kita lagi ovulasi, perempuan akan sangat suka kepada laki-laki yang bau-bauan musk gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa gue suka beli kayak Joy gitu di Young Living dan segala macam, karena it's turn me on, begitu pakai itu aja mencium udah langsung gitu nih, bau-bau seks nih. Karena mungkin itu sering dikonotasikan sama momen-momen seksi di hidup gue. Jadi ketika gue mencium itu, gue kadang-kadang agak mudah horny, gampangan banget sih gue, parah bener. But you need to know yourself. Ada aroma khusus ketika turn on? Ada. Iya, jadi kalau penting, jadi ada beberapa aroma yang akan mempengaruhi hasrat seksual gitu. Jadi buat perempuan ketika mencium bau musk di laki-laki pada saat lo sedang ovulasi, lo akan lebih mudah turn on. Nah, laki-laki yang mencium bau a little bit flower, ada bunga-bunganya dan ada vanilanya,
kepada perempuan pasangan seksnya, dia juga akan lebih mudah turn on. Nah, untungnya kan kalau ada beberapa essential oil, terutama kayak yang living ya, kalau terserah lu mau suka essential oil yang mana itu nggak apa-apa ya. Ini gue kebetulan yang gue cerita adalah yang gue pakai aja gitu ya, bukannya mau promosi gimana-gimana. Gue suka kayak misalnya ada yang sensation gitu untuk masas-masas manja gitu ya. Dan sekali lagi kayak gitu-gitu tuh perlu banget karena kita mesti paham sama tubuh dan seksualitas kita kan Sen gitu. Kita nggak bisa nyerahin otomatis sama pasangan. Apalagi kayak misalnya kita perempuan, kan pasangan gue karena gue heteroseksual, pasangan gue itu kan dia nggak punya vagina ya, jadi si gue dong yang kasih tahu. Nah, gue juga gimana caranya memuaskan penisnya dia, mentang-mentang gue seksolo, emangnya gue langsung kayak tak gitu langsung begini? Ya nggak juga, gue kan pasti akan tahu karena dia punya preference dia itu nggak ada di buku-buku seksologi gue. Gue harus mengenali dia seperti apa, bagaimana dia ingin dimanja, apa yang bisa membuat dia seksi, apa yang bisa gue lakukan to turn him on gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita sama-sama merasa disayang, itu nggak ada di buku. Itu tetap lo harus membuat koneksi dengan si pasangan itu kan Sen gitu. Dan itu suatu perjalanan yang nggak bisa diselesaikan dalam satu malam terus tahu semua gitu. It takes time untuk mengerti semua itu. Jadi semakin sering berkomunikasi, semakin sering bercerita, semakin sering tukar pikiran, itu akhirnya nanti sama-sama mengerti gimana sih peta seksualnya pasangan kita yang bikin dia turn on gitu. Itu akan diketahui seiring berjalannya waktu. Jangan selesaiin semua gitu, itu nggak bisa gitu karena itu adalah suatu journey sih menurut saya yang memang harus dijalani sama. Dan it's important journey. Tips nomor 2, kebetulan tadi ada yang nanya, Mbak, kalau istri saya keluar duluan atau nyampe orgasme duluan, berarti tandanya puas atau enggak ya? Ini dari pengalaman pribadi saya. Pertama, kuncinya adalah mutual orgasme. Mutual orgasme itu adalah memang baik si laki-laki dan si wanita sama-sama orgasme. Masalah atau enggak, itu sebenarnya mungkin bisa dinomor 2-kan untuk awal-awal hubungan seks itu sendiri. Kenapa? Karena buat yang belum terlalu mengerti bagaimana mencapai orgasme atau hubungan seks itu iramanya seperti apa, itu akan sulit untuk menjadi bersama-sama orgasme. Tapi kuncinya adalah kalau cowok sudah orgasme, biasanya selesai gitu ya. Maksudnya dia akan refraktori dulu, nggak bisa melanjutkan hubungan. Preferably atau misalkan disarankan kalau kita ceweknya duluan gitu. Itu adalah tips dari saya sih. Jadi pertama, kalau saya adalah dapat belum? Iya. Kalau udah gitu. Pas banget. Ini udah tinggal 1,5 menit lagi. Lu nggak mau presentasi apa-apa? Mau bilang bahwa orgasme itu cepat aja. Orgasme dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Jadi memang durasi nggak selalu menjadi yang penting, tapi fokus ke intimasi. Terus orgasme juga tidak. Tadi kita udah bahas bahwa bisa dengan sex toys, bisa dengan fingering, bisa dengan oral. Jadi kalau pakai sex toys itu bukan berarti kita nggak kepake gitu, enggak. Tapi lebih ke memang kalau dia bisa puas bersama kita, why not gitu ya. Terus yang ketiga adalah konsultasilah dengan dokter kalau memang ada masalah. Itu sih Mbak. Itu dulu. Terus nanti minggu depan kami berdua akan saya akan kerjasama dengan Mars Health. Mars Health akan membantu saya untuk menganalisa semua jawaban-jawaban dari kamu Z-Friends di YouTube saya. Minggu depan kita akan kembali dan kita akan bercerita pada kalian semua ya. Kalian boleh bagi cerita dengan saya asal sopan ya. Bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan kekerasan ereksi sehingga mendapatkan kenikmatan yang paling hakiki lah dalam melakukan hubungan seks ya. So stay tune, kita akan ada di sini setiap hari Kamis jam 9 malam ya, akan berhubungan dengan kesehatan seksual pria, karena pria yang ideal dan yang macho dan yang maskulin adalah pria yang bisa membuat perempuannya merasa paling seksi sedunia. So thank you so much Z-Friends, thank you so much Hansen, thank you so much Mars Health. Ya, ini bisa dilihat di saya akan masukin YouTube juga. Kalau masih ada pertanyaan yang sehubungan ini, coba lihat ke Mars Health ya. Itu banyak sekali informasi tentang kesehatan seksual pria. So be the real man ya, by taking care your sexual problem sehingga kamu menjadi laki-laki yang macho dan maskulin untuk bisa memuaskan perempuan Anda. Thank you so much semuanya. Selamat malam. Thank you semua yang sudah ada di sini ya. Bye. Thank you, bye.